ada kebahagiaan lain selain materi gitu, kebersamaan. Terus gue bisa kenal lebih banyak orang dari collab. Ternyata relasi gue nambah. Halo, selamat jumpa. Jumpa lagi dengan kita Kopi Keles setelah obrolan yang membahas sekitar fotografi di Kota Tua. Kali ini gue kedatangan bintang tamu ya ganteng ya orangnya, guys. Keren loh dia ini niat banget ya sampai topinya itu topi baru men. Asli loh, topinya dia baru hari ini dia beli, dia langsung pamer. Dan gue salut banget dengan penampilannya, wih, ala retro lah ya kalau dulu ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ini. Namanya siapa? Namanya panggilannya Jai. Namanya Jai. Nama asli? IG-nya Satria Berwibawa. Oh iya, IG-nya dari tadi gue nyari, ternyata IG-nya itu Satria Berwibawa. Iya. Itu Satria Berwibawa itu nama KTP ya? Bukan, Satria di Prabowo, nama Satria. KTP. Ngomong-ngomong nih, gue manggilnya Mas Jai ya berarti? Jai aja. Jai aja. Mas Jai, aslinya itu asli mana Mas Jai? Saya Jakarta. Asli Cuma Jakarta ya? Besarnya di Jogja lah. Oh, Kuliah SMA di sana. Berarti lu dari Jakarta kuliah di Jogja. Tapi kan SD, SMP, apa lu Jakarta. langsung kuliah nih? SMA di sana. Dari SMA di Jogja ya. Berarti lu emang Besar di sana, ya. Bahasa Jawa juga ini juga Bisa. ya, Pak. Ngomong-ngomong nih Mas Jai, lu di Kota Tua itu dari kapan sih? Kota Tua itu habis lulus kuliah. Lulus kuliah. Itu tahun pokoknya awal-awal nongkrong ya 2015-an lah. 2015. 2015 itu lu nongkrong di Kota Tua itu di mana nih? Jadi dulu kan ada istilah anak dalam anak luar. Asik. Gue yang di anak dalam. Oh Di ini gedung-gedung. Oh yang di gedung ya, kayak di Mega Rasa. Cipta Niaga, Gedung Akar. Dulu kan Gedung Akar kan KSKT. Nah, gua seberangnya Cipta Niaga, OBPC, Batavia Photo Club. Gitu. Jadi kalau lu di Cipta Niaga tuh yang berarti lu termasuk komunitas ya, komunitas. Nama komunitasnya apa dulu Itu OBPC. OBPC. Batavia Photo Club. Foto club yang ngebahas untuk fotografi itu di bidang apa? Jadi gini, awalnya kan gua kan di Jogja kan sering nongkrong nih. Habis sering nongkrong, kerja di Jakarta, pengen nongkrong lagi bingung. Oh. Akhirnya lihat tuh anak foto kok asik, dan multikultur, terus semua bisa gabung dari yang biasa aja sampai yang high class bisa jadi satu. Akhirnya gue nongkrong tuh di Kota Tua, kebetulan ada senior kampus, Adi Belek. Iya, di Belek. Ya udah, lu masuk sini aja OBPC. Kira kan mau happy ya, ternyata gue salah masuk komunitas. Itu komunitas serius banget buat lomba. Awal masuk sana, gue langsung disuruh foto 10.000 foto. 10.000 foto itu apa aja yang difoto? Bebas. Pokoknya harus 10.000 foto. Gue tempuh tuh 3 bulan. 3 bulan sebelum dapat 10.000 foto. Habis dari 10.000 foto dikasih buku Michael Freeman, Photographer Eyes. Belajar komposisi. Ya gitu dah. Belajar komposisi berarti lu buset. 10.000 itu gue jadi penasaran. Lu 10.000 itu foto pokoknya apa aja lu fotoin semua gitu. Ya, jadi kebetulan. Jadi lu nggak patokin, gue harus foto ini enggak. Jadi ya, apa yang lu temuin lu foto. Kebetulan kan gue kan kerja sales ya waktu itu. Nah, jadi sering ke lapangan, ada orang ngemis foto, ada mobil difoto, ada orang gali jalanan foto. Terus dulu kan zamannya itu kan kali kan lagi dibersihin tuh. Iya kali penggusuran gitu-gitulah foto begitu. Tapi lu sebelumnya emang udah ada basic foto belum? Nggak ada. Nah, awalnya cuma pengen nongkrong sama happy, salah nongkrong. Jadi yang serius, ya udah lah, mau gimana. Tapi lagi. Emang pas lu kuliah di Jogja ya, sebelum lu kuliah di
pas lu kuliah di Jogja itu lu udah kenal kamera? Belum. Tapi? Belum, sama sekali belum. Oh jadi lu pas di Jakarta lu langsung maksud gue gini, jadi lu pas ke kota tuh nongkrong di kota itu emang lu udah punya kamera apa emang sebelumnya lu pengen belajar kamera nih? Oh enggak, awalnya pengen nongkrong aja. Oh jadi lu pengen nongkrong tapi lu punya kamera gitu? Awalnya belum. Oh belum punya kamera. Kira beli tuh, awal Nikon. Kira sekarang Canon. Oh iya. Dulu Nikon lu ya? Dulu Nikon. Kenapa lu dari Nikon ke Canon gitu? Jadi dulu Nikon. Sebenarnya pengennya Canon. Bokap ngasihnya Nikon. Karena orang tua ya taunya ya itu garis kuning, polis land. Oh ya dulu itu kalau nggak Nikon, Canon ya di tahun-tahun segitu. Karena yang untuk kamera di tahun-tahun 2015, kalau sekarang kan di eranya udah kayak mirrorless kan udah ada ya. Di tahun itu emang di kamera Nikon sama Canon. Untuk di Nikon itu lu sendiri di tipe apa tuh? D5200. D5200 itu di tahun 2015 lumayan loh harganya. Iya kan? Ya, lumayan sih. Iya, itu hasil keringat sendiri apa dibeliin orang tua? Itu kebetulan dibeliin. Ngajuin proposal. Oh, ngajuin proposal ke orang tua, akhirnya dikasih tuh Nikon. Oh, berarti dari segi orang tua juga lo emang di fotografi itu lo didukung. Ya sebenarnya rengek sih. Gaji belum cukup. Iya, jadi kan kalau kita balik ke orang tua ya, orang tua itu kan nggak semuanya tuh orang tua mau terima anaknya tuh untuk jadi fotografer. Ya. Benar gak? Benar. Ya kan, untuk lu untuk mendapat restu lah ya, mendapat restu. Kalau untuk sekarang ini lu emang masih kerja apa udah? Sekarang udah hidup dari foto. Udah hidup benar-benar pure dari foto. Nah, untuk lu meyakinkan orang tua lu itu gimana? Wah, panjang. Kalau dapat Nikonnya nggak susah karena kan hobi ya. Iya. Hobi ini gitulah ya. Tapi begitu memutuskan buat terjun di foto total panjang. Karena era itu kebetulan karir di pekerjaan bagus, jenjangnya bagus, bisa dapat mobil segala macam, inventaris lah ya, inventaris, mobil, gaji besar. Tahu-tahu dari yang biasa kena AC, kena sinar matahari, bersih, rapi, keren, tahu-tahu jadi yang panas-panas gitu-gitu kan. Jadi yang panas-panas. Nah, lu kan tadi lu bilang lu kerja. Kalau gue boleh tahu nih, jabatan lu di perusahaan itu waktu itu apa? Terakhir manajer. Iya. Project manager. Manajer berarti kisaran gaji kalau gue itu sebulan itu ada 8 lebih belasan lah. Oh. Dari sebelasan dia beralih profesi menjadi benar-benar fotografer. Nah, sekarang gue mau bahas nih dari segi fotografer ya, Untuk fotografernya sendiri lu di yang lu dalamin itu di bidang apa nih? Yang sekarang apa yang dari awal lah, misalnya lu kan dari awal kan lu berhenti kerja tahun berapa? 2018 lu 17-18 ya pokoknya sekitar 2017-18 lah ya, lu mulai beranikan diri di dunia fotografer lah ya. Iya. Nah, jadi emang lu udah pure di dunia fotografer. Untuk dunia fotografernya sendiri lu lebih dominan kemana nih? Kalau sekarang wedding, pre-wedding, event, ya semua yang dibayar lah. Semua yang dibayar. Semua yang ada duitnya. Semua yang ada duitnya lo. Cuan. Tapi lu berasa gak sih pas lu ngambil keputusan di dunia fotografer itu? Berasa banget. Dari yang cukup berlebih, bisa nabung segala macam, akhirnya jadi susah. Tabungan habis segala macam. Tabungan habis, semua habis. Terus bahkan merintisnya sampai dapet awal itu di bawah 3 juta di bawah 3 juta dari yang sebelasan sampai dia baru di bawah 3 juta ya. Buset. Tapi bahagia. Tapi karena emang udah senang di foto ya. Kalau karena gini, gue kerja jadi sales, gue ketemu developer, arsitek, desain interior, gue harus ketawa sama ngobrol di hal-hal yang gue nggak ngerti, dan gue harus maksain itu, dapetin itu proyek. Kadang-kadang hari Sabtu temenin gue ngopi dong,
hari Minggu gue lagi begini, lu temenin dong. Karena udah kayak teman, demi proyek ya, Iya. temenin. Terus gue harus ketawa gitu loh, ngomongin ruangan, desain, bangunan, ini begini gini, kayaknya kok hidup semu banget gitu, nggak bahagia gitu. Nah, walaupun kecil sekarang tapi ya ini gua Bahagia. gitu. Bahagia. Jadi walaupun sedikit meringis lah ya di dalam dompet lah ya. Bener. Tapi apa yang lu pengenin lu dapat. Jadi lu setidaknya lu berani lepas dari zona nyaman lu. Oh iya banget. Ya kan, dari zona nyaman lu. Walaupun sedikit ada pertentangan sih, ya, yakin gua. dari dulu Dari sedikit kinclong putih ya. tuh ya, kinclong jadi belang jadi itu ya. Jadi biasa. wah lu jangan ngomong Oh, iya, gitu bro. iya. Nih, gue makanya gue dari tadi udah gue bilang sama si Pai ya kan. Pai, lu Mas Jai ini kalau gue wawancara gue asli sedikit keteteran nih. Dulu lebih putih lah. Dulu lebih putih. Oh Mas Jai, pas lu udah tekun di dunia fotografi, apalagi lu udah memutuskan untuk berhenti dari kerja gitu ya. Lu pernah gak terlibat dalam apa? Misalnya lu satu bidang itu yang kayak perusahaan yang bergerak di bidang fotografi, lu pernah gak terlibat di Lebih jadi freelance sih. Jadi vendor itu kan butuh freelance. Ya, gua ada di situ. Ya cuma nyetor file mentah dari vendor yang level bawah sampai yang atas pernah lah ya, dari level atas dan semuanya ya. Tapi kebanyakan di bidang wedding. Di bidang wedding. Tapi zaman duluan apa? Zaman duluan yang ngamain teh juga kan. Yang ke Bali gitu-gitu kan. Iya. Kalau event. Gue dulu juga pernah bareng sih liputan sama dia asli. Ya, Sampurna ya. Iya, event Sampurna segala macam. Kesel juga ya. Dulu dia kalau foto mayat gitu kan. Wah, tapi gue juga sedikit kesel sih sama dia. Gue kan dulu dia pernah lu punya sebuah kayak perusahaan fotografi ya. Ya itulah. Brand. Iya, brand salah satu brand foto. Gue pernah diajak dia. Nah, ini gue sedikit sharing ya. Gue lagi itu kan sama Mas Adi deh kalau nggak salah, gue ke Surabaya. Foto Surabaya. Oke, gue bilang ya udah berapa hari tuh lagi. Ya. Gue kirain di sono fotografi, foto event lah biasa kan. Pas sampai Surabaya, gue udah mulai curiga tuh kok masuk ke rumah sakit ini. Kayak rumah sakit yang di Surabaya. Totonya pas gue lihat tuh foto mayat, men. Gila, itu mayat ada 20. Gue bilang, nih orang bener-bener gue itu pengalaman gue baru pertama kali tuh foto mayat, sumpah itu gue ikut sama dia ini, dan gue ya mau nggak mau sih profesional ya kan, walau sedikit enak gitu ya kan Jadi pada nggak nafsu makan. Iya, itu gue gara-gara foto mayat itu gue tadinya udah berhenti ngerokok itu, dan gara-gara lu gue ngerokok lagi loh, sumpah. Gue gara-gara dia tuh gue ngerokok lagi karena gue nggak asli masa itu gue sampai 2 masker, dan dia nggak pernah lu ngerasain kayak gitu ya kan. Lu nggak pernah kan ngerasain kan? Iya, lu bapaknya bagian ini ya, marketing ya. Iya. Nah itu pengalaman gue sama dia lah. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke Mas Jai nih. Kalau untuk sekarang ini lu berarti memutuskan untuk freelance ya, freelance. Jadi ada yang mau ngajak lu, gue ikut. Terus kalau untuk di wedding gini Mas Jai, lu lebih kayak wedding private, gue kalau lihat foto-foto lu tuh lebih nangkepin ekspresi ya. Oh jadi gini, gua kan dulu pernah ada di suatu brand ya. Gua pengen keluar dari zona itu, bahwa gua beda gitu kan. Yang sana ya mereka punya aliran lah ya. Brandnya kan masih ada juga sampai sekarang. Gua pengen bahwa gua Satria Berwibawa ya bukan bayang-bayang dari yang dulu. Betul. Tapi ini adalah diri gua yang sekarang. Akhirnya gua membentuk foto jadi kayak sekarang. Jatuhnya sih lebih ke kayak kata orang-orang ya. Iya. Kalau gua sih nggak ngerti ya, kan orang yang menilai ya. Katanya sih kayak storytelling gitu katanya. Ya, tapi ya gua nggak ngerti. Tapi gue juga sedikit ngefans ya foto-foto dia tuh, bener kayak foto lu. Sama orang aja ya? Hah? Sama orang aja ngefans ya? Cuy. Tapi kalau ngomong sama orang ya, nggak, pokoknya kehidupannya dia tuh sedikit tertutup. Udah Pak, lu balik lagi ke foto, Pak. Lu jangan masalah pribadi nih, kita bahas foto-foto dia karena foto. Karena banyak banget yang gue kalau ngeliat foto dia ini ya, foto-foto private nih. Gue lihat deh, gue mau lihat fotonya dia. Bentar.
Kita lihat lu paling banyak di Instagram ya. Satria Berwibawa. Satria. Review aja satu. Yes, oke. Gue mau preview ini sama kayaknya ada satu yang lu pernah foto artis lah ya. Blue Jazz. Iya, foto Blue Jazz. Bawah lagi ya, Mas Jay. Bawah lagi. Nah itu tuh. Oh ini. Itu Blue Jazz. Nanti lu kasih apa ya biar yang ini ya Mas Jay, gue minta yang ini. Nah, gue ngeliat ini lu ngadepin orang setidaknya artis lah ya. Sedangkan lu kayak kita kan fotografer yang belum ada nama lah, beda. Lu cara biar dia nyaman lu dengan konsep seperti itu buat seperti apa sih? Jadi gini, kalau gue itu biasanya ngobrol dulu ya. Ngobrol. Gue jadiin teman, ngobrol. Habis itu karena dia artis, telusurin dulu tuh dia dulu bekas apa gitu, buat bahan pembicaraan. Nah habis itu kita bawa nih, ibaratnya masuk lewat pintu dia, keluar lewat pintu kita. Nah begitu itu direct, kebetulan kan Bojes gokil ya. Nah, kan tatuan juga, gue suruh buka baju tuh, mau. Ceweknya masih malu ya ceweknya. Iya, akhirnya malah Bojes ya, ayo sih yang buka aja nggak apa-apa. Akhirnya cewek cuma pakai BH doang. Udah tuh foto jadi itu. Jatuhnya itu intimate gitulah. Tapi bener sih, foto lu tuh sedikit ada cerita ya. Iya, bener ada sedikit bercerita dan sedikit banyak iya banyak semua bener. Iya lu, makanya itu yang bikin hari ini kita tertarik ya Pak untuk ngulik dia bener. Di samping orangnya sedikit gokil, tapi gue sedikit punya cerita waktu dia kuliah. Lu jangan salah, di balik dia tampang yang begini, sebenarnya dia ada keganasannya lo. Iya, ya lu. Ini karena dia bekas mantan anak pang lo. Gue mau tahu ya kan dulu. Berarti lu sempat jadi anak pang ya? Jadi sebenarnya kan zaman dulu kan masih mencari jati diri ya. Masih mencari jati diri. Teman-teman ada namanya tongkrongan Realino di Jogja. Nah, kebetulan itu banyak kan musik underground. Nah, ketularan aja. Tapi kita nggak di jalanan, kita ya nongkrong situ. Ya anak kuliahan yang ngepang gitu doang. Ya masa-masa kuliah lah ya. Tapi nanti boleh gak gua tampilin waktu lu foto kuliah gitu. Asli lu kalau ngelihat beda. Kalau pas lagi moto pakai style pang ya. Iya dong sekali Mas Jai ya kan. Jangan malu. Jaket yang ada yang cukup. Dulu kan langsing. Iya, karena gue ngeliat dan sempet booming di kalangan kota tua itu, pokoknya kalau yang kenal ya kayak sekitar kita ya Mas Jaya, kalau ngeliat itu sering dinaikin loh anak-anak lo. Anak-anak tuh setahun sekali. Jadi kan ada yang ada ini kan setiap story di Facebook kan paling kalau komen sama like-nya paling banyak itu kayaknya cepat banget tuh tiap tahun naik itu, dan dia bakal jadi bahan bulian gitu. Karena ngelihat backgroundnya itu beda banget asli, dari background seorang pang jadi cari tongkrongan di kota tua, sekarang memutuskan bener-bener buset perjalanan lu aneh-aneh banget. Iya. Terus kalau di kayak wedding kita bagi kalau ngomongin foto ya Mas ya. Kita kan lu kan di bidang udah bener lu komersial banget ya lu komersial. Untuk segala cara pendapatan lu emang bener-bener di foto. Nah kita masuk nih ke 2020 sampai 2021 lah. Kalau dibilang itu 2020 itu tahun yang paling sulit. Bener kan? Tahun yang paling berat lah. Ya kan karena bukan di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia itu mendapatkan musibah COVID-19 ini. Itu di tahun 2019 lu tuh apa yang lu rasain dalam hal fotografi, apalagi lu fotografi wedding dan pre-wedding? 2020 ya? Iya 2020 benar. Wah itu panas banget. Panas banget. Parah dah. 2020 sempet nganggur, nggak ada job sampai 4 bulan. 4 bulan dengan tagihan tetap jalan. Wah itu
nangis. Nangis. Pernah Nangis. nangis. Nangisnya kayak gimana dia? Ya, gimana ya? Kayak lu lagi tuh pernah cerita sama Ya, gua deh. jadi gimana ya? Saat lu merasa di titik terbawah, Ah, bukan nol lagi dan lu minus, bener-bener minus, iya. Bang kan nggak paham. Ah, Gue pengen ngadep segala macam. Terus bawaannya sensi, otak jadi negatif, toksik lah. Akhirnya ada satu titik di mana ya udah pasrah. Gua mencoba menikmati. Anehnya begitu lewat 4 bulan itu, pas gua coba menikmati, ketemu kayak cari kesibukan walaupun tetap minus ya. iya. Yang sayur online, yang sayur di pasar, ada pesanan segala macem. Ya sebulan itu masih kalah lah sama sekali moto. Cuma minimal otak tersalurkan, Iya, tersalur lebih ya. positif. Ah, Nah, pelan mulai ada job tuh new normal. Ada job new normal, ada ini. Dan anehnya begitu gua banyakin kesibukan yang bisa dibilang positif ya. ah, Ya entah berkarya, entah collab, entah ya packing sayur dan macam-macam itu. Nggak tahu gimana, ada aja job, ada aja job tuh, ada Mas, aja ya? job. Dan satu nongkrong, banyakin nongkrong. Jadi dulu waktu yang di 4 bulan itu gua kalau mau nongkrong mikir, waduh gua nggak bisa beli bensin. Gua di Takut lah ya, sono buat iya. keluar. Sono ntar gua ngerokok gimana? Apalagi anggurnya gimana kan? Gitu kan butuh ini. Butuh inspirasi, Butuh benar-benar. inspirasi. Logika tanpa logistik kan nggak jalan. Gitu. Dan dia salah satu orang yang berpikir realistis, Iya. realita Pada- banget. Suara dikit. Ini pada Mas Jai. pada saat itu Putar aja, putar. terus Nah, terus. gimana lanjut, gini? lanjut. Udah lanjut Nah, aja, Mas. begitu gue coba udahlah close aja deh, gue pengen main ya main aja, gak usah mikirin duit, gak usah gini, pasrah aja. Anehnya begitu main ternyata temen-temen gue kebetulan nongkrong kan ada itu anak-anak wedding di Bekasi, malah ngasih job, lu pas ini kosong nggak, gas gua yuk. So gue malah membuka wacana. Dulu kan gue agak apa ya, bisa dibilang otaknya komersial banget ya, collab nggak mau, bantuin temen kalau nggak ada duitnya ntar dulu Males deh lah, gitu. ntar dulu lah ya. Ntar dulu lah, gue punya harga gitu kan. Ah, Nah, akhirnya di situ gue nemuin ada kebahagiaan lain selain materi, kebersamaan. Terus gue bisa kenal lebih banyak orang dari collab. Ternyata relasi gue nambah. Akhirnya gue yang dulu agak menutup diri dengan moto model, di tahun ini kan gue moto model. oh iya bener. Dia kalau ngomongin model dia paling pantang kalau Ditongolin dulu ya. Iya, dia paling pantang foto model karena Ya. gue kenal dia udah dari 2015 ya. Ya, Itu gue nggak pernah lihat Instagramnya dia itu foto model dan baru kali-kali ini tuh gue melihat Instagram dia itu foto model gitu. Ya. Alasannya tuh apa, lu dari foto yang tadinya lu kan cuman wedding sama pre-wedding, Ya. tiba-tiba lu lari ke model gitu. jadi kan sekarang gini, Ah, keadaan lagi begini ya. Kita mau ngeluh sama siapa? iya betul. Seluruh dunia juga parah. Iya, bukan Akhirnya Indonesia doang kita sih. mencari kesibukan aja. Ya collab lah, minimal kita, kalau menurut gua ya mungkin Nah. salah ya, sorry loh kalau salah. Kalau salah ya udah mau Ya. karena kan ini Iya. balik ke versi Mas ya aja. Kalau Jadi menurut gua, Ah. versi gua, minimal kita punya harapan di masa depan. Nah, sekarang daripada kita diem aja di rumah, ya tembok, YouTube isinya itu pada jualan mobil, miliaran. Aduh, tambah pusing. Udahlah, mending gue cari kegiatan yang positif. Positif itu apa? Ya nyibukin diri. Nah, gue coba moto model, tapi gue coba tata. Sekalian gue belajar jadi stylist. Gue searching, gue cari fashion apa. Berhubung gue suka musik, gue cari fashion indies, new wave, fashion di musik pada tahun 90-an. ya. Kayak grunge juga. Gue sodorin tuh ke, sebenarnya bukan model sih, ada pramugari, ada macam-macam. Kalau model udah tahu duit masalahnya. Jadi yang ini aja, yang bening-bening. Yang maksudnya yang setidaknya nggak keluarin duit lah ya, lagi kayak gini lah ya. gitu. Karena lagi Benar-benar. begini kita Ah. collab sama-sama saling untungin aja. Iya, dia dapat portfolio, gue juga Ya. dapat portfolio. Ya, tambah lagi kayak misalnya kemarin nggak sengaja, itu juga aneh sih. Gue dapet job karena gue motoin temennya. Kebetulan ada temennya mau wisuda. Ah, Kan betul. ini kan job yang bisa dibilang
ternyata ada kue lain selain yang kita pikirkan gitu. Iya betul. Jadi Nah, lu kue ngambil mulut ini, ke mulut bener. gitu. Kayak gitu. Salut. Tapi kalau untuk lu kayak wedding ya, kayak misalnya wedding ada pre-wedding ya, lu ada satu patokan nggak sih? Gua misalnya nih banyak kan kayak vendor-vendor tuh kayak ya kita salah satu lah kayak misalnya lebih ke kayak masalah tun deh, masalah tun. Kalau untuk lu masalah tun itu lu lebih ke arah mana nih kalau untuk masalah? Jadi gini, kalau gua dulu itu morden. Ke morden. Dulu. Ah, Nah, baru jatuh sama vendor ya. iya. Begitu gua keluar, gua ngomong sama temen gua, kebetulan dia juga satu lah di OBPC dulu, yang di Cipta itu nongkrong. Kebetulan kan dia sudah apa ya? Dia videografer yang mahal lah ya. Dia yang ngerjain video pre-weddingnya Isyana. Namanya Antoni Setiawan, Sensen gua manggil. Nah, dia pernah di Axio, terus dia bangun brand, dia ngomong, lu coba deh cari lawannya yang lu suka, maksudnya warnanya. Iya, warna Tapi tun. selevel. Nah, lu coba ngulik yang ini kan yang gue suka nih, dan alirannya lah ya, coklat-coklat gitu kan. Lu cari lawannya, ketemu Cheese and Louis, bagus juga. Ketemu lagi secara logika, yang tokonya Govinda Rumi. Nah, akhirnya sekarang nggak punya patokan, tapi coba mengkomben aja semuanya, coba mengkomben. Kalau dulu punya patokan, kalau sekarang di komben-komben aja. Lebih lepas lah ya pokoknya. Lebih lepas. Apa yang lu suka ya udah. Ini warna lebih menonjolkan diri lu lah. Iya, Saat ini. mencoba. Kalau bahasanya kawan-kawan yang nyeni ya, kalau cari bagus nggak ada habisnya. Betul. Lebih baik cari berbeda. Cari yang berbeda, sedikit berbeda. Iya. Walaupun Jadi beda kelihatan. tapi orang suka. Ya, iya. Bener gak ya Mas ya? Bener. Iya loh. Kalau lu berani nyari yang beda, lu harus banyak ini juga berani mempertanggungjawabkan sih kalau gue bilang ya. Iya. Orang lain ngelihat tuh bakal suka gitu. Iya. Nah, untuk masalah harga nih Mas ya, boleh gak sih sedikit buka-bukaan ya, Iya. Pak? Iya, untuk kalau untuk prewed sendiri lu sekali ya range lah dari sekian sampai sekian ya, nggak usah lu terlalu detail lah. Itu kalau untuk dari prewed dan wedding itu range-nya berapa? Untuk foto ya? Kalau foto pre-wedding, foto ya tanpa video ya. Itu pandemi gini ya. Itu Harga pandemi ya, 2,5 sampai 3,5. Oh, 3,5 luar kota lah. 3,5 luar kota ya? Kan buat transport. Oh iya, Transport buat segala macamnya ya. Namanya luar kota kan, makan segala macam. Kalau dalam kota ya 2,5. 2,5 gitu. Lu kalau lu penasaran dan lu lagi nyari referensi nih kayak misalnya buat prewed, buat wedding, lu coba deh lu lihat Instagramnya dia. Kalau lu suka, lu silakan langsung hubungin aja Mas Jai. Oh iya. Thank you. Ya Mas Jai ya. Ya, siap. Terus ada pesan-pesan gak Mas Jai yang mau disampaikan ke kayak misalnya nih apa? Kayak orang-orang tuh kayak mau memutuskan sesuatu itu apalagi di bidang fotografi kayak karena kan dari lu kan dari kerja dari dapat duit yang lumayan lah ya gaji ya dengan gaji yang lumayan sampai setidaknya lu tuh sebulan aja dapat 3 juta aja belum tentu. Lu ada saran gak sih buat mereka yang berani memutuskan hidupnya untuk seperti lu? Kalau gua saran sih simple ya. Lu di hidup cari apa gitu. Kalau gua kan satu cari bahagia, kedua apa sih nanti kalau gua meninggal gitu, apa sih yang gua tinggali, minimal ada karya. Kalau gua kerja kan gua nggak punya karya, orang kerja sama perusahaan gitu. Minimal gua ada karya lah, walaupun nggak beken nggak apa-apa, tapi minimal anak cucu tahu kakeknya bapaknya punya karya gitu. Betul. Ya terus kalau buat teman-teman yang memutuskan dipikirin dulu, berat coy. Apalagi pandemi begini ya, aduh itu kalau bisa kalau belum siap miskin jangan. Karena ada beberapa teman bilang gue pengen jadi kayak lu, gue bilang jangan miskin susah, mending lu jalanin yang lu aja gitu. Kayak dia Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu dia jadi freelance. Nah udah gitu aja. Berarti emang udah ada pemasukan di tiap bulannya pasti ya. Dia jangan kayak gua lah gitu. Karena gua
nggak semua orang kuat gitu. Benar. Cercaannya parah dah. Diragukannya. Pokoknya kalau diomongin pengen nangis ya Mas ya. Panjang. Tapi benar sih, kalau bukan Mas ya doang sih, pasti kayak gue juga merasakan seperti itu. Gue juga kan emang memutuskan tuh bener-bener di bidang fotografi ya. Iya. Tapi gue ada sampingan, ada sampingan lain gitu. Nah, terus kayak ini Mas, tadi gue mau nanya apa ya tadi? Gue jadi lupa loh. Apa ya? Gara-gara betul. Bentar, gue inget-inget dulu nih Mas ya. Iya. Pagi ini kayak tentang gue di wedding. Oh iya, kayak lu misalnya kayak di wedding deh Mas ya, lu Ya, sedikit cerita jadi kayak gini, wedding. kalau di wedding itu gue sekarang lagi seneng ke pre-wedding. Kenapa? Satu, wedding kan lagi susah ya, ada batasan kuota segala Betul. macam. Vendor-vendor juga banyak yang nyungsep. Nah, di pre-wedding itu klien tuh bisa datang sendiri. Maksudnya kan gini, orang masuk ke gedung itu sudah punya rekanan. Nah, pakai dari luar kan kena cas. Iya. Nah, kalau pre-wedding kan orang bisa langsung datang. Terus kedua, pre-wedding itu menurut gua kita bisa nonjolin karakter kita, karena kan nggak ada rondon. Yang buat rondon kan kita. Iya, betul. Terus cuma ada pasangan di depan mata kita, 100% kita yang komando gitu. Kalau di wedding kan ada WO lah, ada susunan acara lah, ada penghulu, ada kalau Islam penghulu, kalau Nasrani ada pendeta, ada romo, ada tata cara lagi, ada inilah ya. Nah itu kadang-kadang membatasi ruang gerak kita buat berekspresi gitu aja sih. Oh iya Mak, tadi gue pengen nanya ini sih Mas. Untuk sekarang lu pakai kamera apa Mas? Kalau sekarang Canon 6D, Pakai Canon 6D. lagi nabung mau ke EOS R. Wih. Banyak. EOS R apa nih? Canon juga? Canon EOS R. Emang lu Kalau Canon sejati ya Mas? sebenarnya bukan Canon sejati, cuma realistis aja. Kamera buat levelnya yang paling murah itu memang Canon. EOS R itu kesananya merek-merek lain tuh lebih mahal di levelan ini. Di levelan kayak buat kayak lensa sama body Ya, ya. terus Canon tuh banyak sewaannya lensanya. Dan gitu ring merahnya secondnya lebih murah. Ring merah, ring kuning. Nah, kita realistis aja lah. Kita bukan anak-anak orang kaya yang punya duit banyak, tapi kita kan struggle gitu, bertahan hidup ya. Ya Canon solusi. Nah, kalau untuk masalah kamera sih itu balik ke diri kita masing-masing sih ya sebenarnya. Kan tergantung sama dompet sih, lu mampu beli apa enggak. Karena kalau udah bicara hasil, kita bicara balik lagi ke si fotografernya. Jadi kalau alat itu mah bebas. Tapi kalau untuk dari Mas Jaya sendiri dia lebih dari segi duitnya, karena dan untuk dari sewanya sih emang gua akuin kalau di Canon itu banyak kayak dari segi lensa itu wah lu di mana aja pasti untuk gampang lah, paling gampang lah ya. Jadi misalnya kita ada job kakap nih misalnya nih, kan job kakap kan nggak sering nih, misalnya wah lagi ada job kakap, kita bisa nyewa lensa yang ring merah gampang dan sewanya juga murah gitu. Jadi bisa perbaiki gambar juga. Gambar lah ya. Terus kayak buat ini Mas ya, kalau untuk masalah dari editan lu lebih condong lu pakai ngeditnya lu pakai kan ada Photoshop tuh sama Lightroom, lu lebih condong kemana nih? Dua-duanya sih. Jadi Lebih Lightroom condong ke buat warnainnya, buat tuning. Kalau Photoshop itu kayak buat misalnya liquify, bersihin muka. Oh itu masih lu lakuin ya, kayak misalnya kayak jerawat segala macam lu masih di ini ya? Karena kan cewek ya. Iya, betul. Rata-rata keputusan dari pre-wedding dan wedding kan wanita ya. Wanita perlu dipercantik. Nah, ini ada yang sedikit mendalam nih. Kalau ada sedikit yang kita kalau di dalam dunia pre-wedding ya. Iya. Lu pernah gak dapet klien itu dua-duanya gemuk? Pernah. Lu untuk siasatin klien lu itu untuk terlihat cantik itu seperti apa? Kalau gemuk diserongin badannya. Badannya Jangan diserongin. ngadep depan. Ambil Dari sisi samping, tapi mukanya nengok ke kita. Oh iya. Kayak gitu. Terus ngambilnya butterfly atas. Minimal mukanya agak inilah ya, apa dibilang agak lebih tirus gitu. Virus ya. Kalau kita low angle terkadang besar gitu. Kayak gitu sih, ngakalinnya begitu. Iya, karena kalau di dunia kayak untuk
hal prewedding itu kita nggak tahu mau dapat klien itu jelek, mau dapat klien itu langsing, mau ya kalau dapat mukanya cantik, kalau udah gitu lakinya ganteng ya syukur ya kan, syukur lah, bonus lah kalau bisa dapat yang ya sedikit inilah ya, itu resiko. Tapi itu suatu tantangan buat lu dong. Tantangan banget. Dan gue selalu gini, kalau dia itu agak kurang ya, kurang cantik lah ya, bisa dibilang besar gitu, bukan jelek ya, kurang iya standar ya. Nah itu gue nggak bisa memaksa dia buat elegan, gua ambil kebagiannya aja, kayak konyolnya, lu mau nggak buat ini, adalah sexsuit yang dia elegan, tapi gua tampilin momen kebahagiaannya, ekspresinya, minimal itu bisa buat nilai jual dia juga gitu, dengan dia ketawa, dia gokil nih cowoknya, konyol gitu-gitu, unik lah. Itu menurut gua dia ibaratnya dibandingin sama foto yang ini yang cantik masih ya seimbang lah. Ada ininya, nilai dari segi beauty-nya dia. Tapi benar sih kalau orang ketawa itu ya apa, naturalnya itu lebih ini ya, lebih karena terlihat ya. Kalau diadu elegan atau diadu beauty gitu ya, ya pasti dia kalah, pasti benar. tapi kalau dia adu ekspresinya ya minimal bisa lah naik, minimal kalau dia pajang di ruang tamu apa ini, yaitu momen dia pangling dia lah. tercantik. Iya, pokoknya pangling lah ya selama dia di foto lah. Betul. Nah, tapi lu pernah gak kalau ngerasain tuh dapat klien misalnya, apa emang semua klien lu itu lu bakal ngarahin dulu? Maksudnya dalam hal wardrobe ya kan, terus tempat. Nah, lu bakal ngarahin dulu gak sih sebelum lu test shoot itu? Kalau gue gini, dia DP, nanti gue buatin grup, terus lu punya ide apa gitu, nanti gue poles. Nah, dia nggak ada, gue kasih ide-ide gue, ini begini. Nah, kalau misalnya dia ada, tetap gue kasih juga. Lu mau yang mana? Kalau tetap mau sama dia, minimal gini, logikanya gini. Kalau gue ya, kan gue lagi belajar jadi stylist juga ya. Asik nih. Jadi misalnya kan rata prewedding kan cowoknya kemeja putih, ceweknya juga putih ya. Betul. Kalau enggak krem, coklat gitu kan. Nah, gue kasih ambil fashion zaman dulu jadi colorful. Jadi ada kayak kembang-kembang. Betul. Jadi ada coraknya. Terus kasih topi. Nah, kayak gitu sih nambahin gitu. Terus kalau cowok kemeja putih ya udah enggak apa-apa. Cowok kan emang fashionnya begitu-gitu doang ya. Iya sih. Kalau tambahin tali sini. Kayak apa? Skinhead gitu, tambahin tali gitu, tambahin topi kayak model-model gini lah ya. Gitu kan. Nah, gitu. Terus gue cari tahu lu sukanya apa. Kayak besok nih ada prewedding, dia sukanya ngebir. Udah lu nanti ada adegan lu ngebir ya. Tuh. Jadi momen, jadi lu bisa tampilin di keluarga yang lu alim, yang lu elegan, tapi ada momen khusus di mana itu memang lu gitu. Ya lu ngebir aja, ngerokok aja. Ya udah gue foto. Jadi ya emang lu mau nampilin dari segi hari-harinya dia. Iya, hari-harinya dia. Dan kadang-kadang kan gini ya, ada kita paksain ide kita nih, yang harus elegan, harus gini gitu. Gue pengen nanti 10 tahun lagi nih lihat tuh foto, dia nggak geli gitu, anjir ini siapa sih? nggak gue banget gitu. Iya benar. Gue so cool gitu. Tapi kalau dia memang aslinya 10 tahun lagi, gila gue pernah keren dulu. Pernah gokil lah ya. Pernah menolak waras, kalau bilang menolak waras lah kalau ada. Tapi sexsuitnya ada, buat keluarga lah. Buat keluarga. Terus kalau untuk gue banyak sih ngeliat lu kayak foto-foto itu kebanyakan tuh di kayak ruang publik ya. Oh iya, dia kebanyakan tuh fotonya tuh di ruang publik loh. Kayak lagi tuh gue pernah lu lihat foto lu tuh di kereta. Oh iya. Kalau nggak salah bener ya, ada di kereta ya. Nah itu kan kalau di kereta, kayak misalnya di kereta di ruang publik itu kan banyak orang yang bakal nonton. Iya. Pasti kan yang namanya kayak si klien ya, kayak orang mau prewed itu kan pasti ada rasa malu. Pasti. Ya kan pastilah. Pasti. Nggak mungkin, apalagi dia baru pertama kali difoto. Benar. Apalagi cowok. Kalau cewek kadang-kadang selfie ya. Selfie. Kalau cewek kan banyak tuh selfie. Lu untuk mensiasatin ada gak sih satu trik buat mensiasatin itu kalau klien lu tuh nggak bakal malu? Jadi gue selalu ngobrol dulu sama dia, terus
andai kata di ruang publik, gue bilang lu fokusnya ke kamera aja, atau lu bayangin lu berdua aja lah, lu nggak usah ini. Tapi itu harus akrab dulu, harus akrab. Terus lu lupain lah yang lain. Lupain mantan lah ya. Iya. Lupain mantan. Ibaratnya ini momen lu berdua. Iya betul. Yang lain itu cuma ngontrak. Gitu. Kontrak agak banyak ya kayak Mereka itu cuma penghias lu itu peran utamanya. Mereka itu cuma figuran. Emang susah, cuma pelan-pelan. Sama kita kalau gue ada pemanasan dulu. Jadi setengah jam pertama, kostum pertama itu selalu yang paling lama. Kalau gue ya. yang Karena paling bangkitin mood. Kostum pertama, misalnya kan prewedding ada 3 kostum. ah Nah, kostum pertama itu paling lama. Karena buat dia biasain ya kita panas lah kayak panas, istilah motor tuh pemanasan. biar dia terbiasa lah ya. Nanti begitu kostum kedua itu udah lebih enak. Nah, kostum ketiga itu biasanya yang paling bebasnya, yang kan gua 3 kalau nggak 4. Nah, yang 3 atau 4 sih memang dia gitu. Wah, itu udah Wah jadi enak udah banget. kelihatan gokilnya juga udah kelihatan. Suruh ya. push up aja mau. Ada foto gua kan push up, ada yang buka baju. Cowoknya buka baju. Ada. Serius lu suruh push up beneran itu? Ada. Wah gokil juga nih orang. Itu push up-nya di ruang Di- umum apa ini? Ini di tanah. Di tanah. Itu Kalau bahasanya ini ya, kalau gua ngomong sama Arif, ada Ah. tuh Arif Motret, Ah. temen juga, foto-foto unik buat bercandaan ya, bercandaan. Iya. Itu foto pembodohan maksudnya. Kliennya itu dibodohin maksudnya. Kalau mau sih push up gitu kan, lu udah bayar kita, Iya. malah lu Ah. disuruh konyol aja mau gitu kan. Iya. Tapi ini bahasa bercandaan, Iya. artinya buat dapetin rasa. Nah, gue termasuk yang aliran pembodohan itu. Pembodohan. Jadi lu, dia badannya keker, pasti sering push up. Udah lu push up deh. Buat bangkitin apa? Bangkit Ototnya. otot-ototnya ya kan. Iya, dia mau tuh push up. Ceweknya di atasnya, ditiban di atasnya, gitu-gitu sih. Terus pasti orang badan bagus kan pengen pamer dong. Wuh, pasti lah Tapi kan malu Iya, awal-awal. betul. Ya lu buka dulu satu gini. Satu terus kancing pakai, lah ya. Ini dulu gini, ininya polos. Nah, abis itu udah sekalian aja buka. Buka mah. Bojes, Setengah Mas Jai ya. bojes, tatoan. Pengen Oh, iya. dipamer, orang buat tato kan sakit Iya ya. betul. Masa nggak dipamerin? Iya bener juga sih lu. Udah lu buka dah. Awalnya wah, Malu lah. Ceweknya yang malu gitu. Iya. Udah siang buka aja buka. Udah kamu juga buka. Buka ya begitu. Intinya kita juga harus tahu psikologis sedikit. Iya betul. Ini termasuk unik loh dia loh cara fotonya bener. Nggak semua orang tuh. Nanti kapan-kapan pas dia lagi photoshoot. Enggak dia tadi bilang besok Pak. Oh besok. Iya. Ya, Ini tadi kalau nggak salah gue boleh gak kalau gue ikut di berdua? Boleh. Boleh Pak. Lu mau ikut? Ya Boleh. Ya untuk besok itu temanya apa nih Mas? Untuk Jadi besok dia prewedding. itu kan mau ada style Korea. Style Korea. Terus kasual, sama yang lebih kasual sih dua-duanya. Cuma bedanya yang satu kasualnya tapi rapi gitu ya, kayak dress. Yang lainnya itu kayak celana jeans sobek-sobek. Gue minta lu pakai celana jeans yang sobek-sobek ya. Oke, gitu. Tapi yang bersih, jangan yang kotor. Iya. Kayak kacamata. Nah, yang sobek-sobek itu yang itu ada adegan nanti megang di bira, jangan yang gede, yang botol kecil lagi. Lalu minum berdua, gimana kita muter-muter terus pakai eskon. Kalau eskon yang lebih rapi. Nah, pakai eskon yang ini jalan-jalan gitu. Cuma jalan-jalan aja Di daerah Jakarta ya? Jakarta. Daerah Jakarta. Ya gitu-gitu sih. Lanjut lagi nih. Ini seru nih kalau sama Mas nanti Iri. sesi kedua ya pas photoshoot. Ah, Ya. tapi untuk sesi kali ini gue mau potong dulu nih. Gue mau membuktikan ketika dia ngerjain si klien. Kemudian ketika dia ngerjain ya kan. Pembodohan ya? Kalau dia bilang itu pembodohan. Jadi Bercandaan loh, bukan bodohan beneran, bercandaan. tapi gue Udah bayar kok mau disuruh-suruh gitu kan. Tapi bener gue kalau jadi ini ya kliennya gue bilang perasaan gue kan udah bayar lu Mas Cey. Iya. Tapi Itu balik lagi. pendekatan. Kalau kita bisa pendekatan, dia suruh jongkok aja mau, disuruh Tapi guling-guling iya juga betul, mau. betul. Jadi lu ketika lu kalau yang gua tangkap nih dari Mas Cey tadi tuh ketika lu dapet job foto ya, apalagi khususnya prewedding ya. Lu jangan main langsung kayak klien lu suruh kayak Mas Jai. Jadi lu Iya. harus melalui pendekatan-pendekatan. Ngobrol, Iya, jadi bercanda. jangan sampai ya udah lu pusap langsung kalau lu di mall ya gue nggak tanggung jawab ya kita nggak tanggung jawab ya Mas Jai. Benar. Iya kalau lu ngikutin cara Mas Jai Iya. nih tiba-tiba klien lu marah, wah lu jangan nyalain gue berdua. Ceweknya gaunnya putih, Iya, bawah ini beletok, betok sepatu aja beletok. Mau guling-guling. tuh. Mau lu. Hujan-hujan juga mau. Lu serius? Padahal habis sakit muntaber.
mau karena udah enak. Nah, tapi semua itu butuh pendekatan lebih dalam, karena kalau dari Mas Jainya ini, jadi kalau orang itu dapat prewed itu dia nggak main langsung yaudah kita besok foto, dia nggak. Kalau gue lihat dari sekitar alur ceritanya lu ya Mas ya, jadi dia yaudah lu foto kapan, misalnya tentuin yaudah kita buat lebih akrab lah, kita buat lebih setidaknya zona nyamannya untuk si fotografer sama si klien itu ketemu lah ya, untuk zona nyaman dan bisa menciptakan hal-hal foto yang seperti tadi. Iya. Nah gue sih emang gue mau lihat besok itu dia ngajakin gue untuk ikut ya Pak ya. Iya. Kita lihat dia bener gak apa yang dia praktekin itu, sama halnya nanti besok nih gue mau lihat. Sama boleh gak besok nih Mas Jai, foto-foto lu yang lu besok sebelum itu gue minta, cuman pantas gak sih ya kalau misalnya kan dia biasanya kalau orang prewed itu kan nunggu pas mau deket-deket wedding baru ditampilin ya. Tapi nggak apa-apa ya, kan klien gue udah kayak temen. Jadi udah kayak temen, jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya foto yang besok lu mau foto ini gue tayangin di Instagram ini ya. YouTube bukan Instagram. Kalau lu mau Instagram, lu penasaran dengan hasil Mas Jai itu, Instagramnya apa Mas Jai tadi? Satria_berwibawa. Satria_berwibawa. Nanti juga ada kok Instagramnya Mas Jai ya. Kalau lu masih penasaran juga, lu pengen lebih jauh mengenal Mas Jai lagi dalam hal liputan foto prewedding, nanti ada sesi kedua ya Pak ya. Ada sesi keduanya itu gua akan lebih membahas lebih jauhnya dia dalam hal foto prewedding. Nah, kalau lu mau ada kalau dibilang tuh kalau mau nanya langsung, mau nanya Mas Jai langsung komen aja, komen di sini juga bisa ya. Terus kalau lu mau nyari fotografer, lu bisa hubungin langsung Mas Jai ketika lu lihat hasil fotonya. Wih, ini foto gua banget nih, gua suka banget nih foto-foto yang begini, lu bisa langsung kontak Mas Jai. Dan dia juga orangnya welcome, asli. Tapi kalau lu ini ya lu siap aja dikerjain. Dibodohi. Lu siap dibodohi dia, tapi dia bertanggung jawab. Oke. Thank you ya untuk semuanya yang udah menyaksikan. Gua sebelumnya mau mengucapkan mohon maaf ketika ada kata-kata salah ya Mas Jai. Gua berdua Mas Jai itu mohon maaf karena gua bikin konten video ini bukan untuk diperdebatkan, tapi gua hanya sharing aja lah orang-orang yang sekitar di Kota Tua. Makanya channel YouTube ini gua namain Kopi Keles. Thank you guys.